Nadiem. Ya. Ini kalau terbukti, ambil dong. Nah, kalau menurut saya nih, aku jadi Menteri Pendidikan, aku akan membuat SMA rasa kuliah. Kenapa? Karena pikirannya mereka itu masih lentur, gak bisa, otak mereka itu bisa berkembang. Kalau SMA aku menumpulkan pemikiran, kalau dia dididik seperti anak kuliahan, mungkin akan berkembang pemikirannya. Oke, kita bahas kalau ini benar-benar diterapkan di dunia nyata, bukan fiksi. Asumsi dasarnya yang diajarkan bukan standar kuliah mentah, tapi substansi kuliah, cara berpikir, kerangka konsep, metode analisis dengan bahasa SMA. 1. Dampak positif paling nyata dan realistis. Transisi SMA, kuliah jadi jauh lebih benar-benar diterapkan di dunia nyata, bukan fiksi. Asumsi dasarnya yang diajarkan bukan standar kuliah mentah, tapi substansi kuliah, cara berpikir, kerangka konsep, metode analisis dengan bahasa SMA. 1. Dampak positif paling nyata dan realistis. Transisi SMA kuliah. Kalau ini benar-benar diterapkan di dunia nyata, bukan fiksi. Asumsi dasarnya yang diajarkan bukan standar kuliah mentah, tapi substansi kuliah, cara berpikir, kerangka konsep, metode analisis dengan bahasa SMA. Dampak positif paling nyata dan realistis. Transisi SMA, kuliah jadi jauh lebih mulus. Di Indonesia, masalah terbesar mahasiswa baru itu bukan malas, tapi kaget dengan cara belajar, bingung membaca teks akademik, tidak terbiasa berpikir konseptual. Jika modul kuliah dikenalkan di SMA, mahasiswa baru tidak panik. Dropout tahun pertama bisa turun, dosen tidak perlu mengulang SMA diam-diam. Ini dampak paling terukur. Kemampuan berpikir kritis naik, bukan cuma nilai. Yang disederhanakan, melatih, menyusun argumen, membaca grafik dan data, membedakan opini versus analisis. Efek nyatanya, siswa SMA lebih tahan hoax, tidak mudah percaya figur otoritas, diskusi kelas lebih hidup, bukan satu arah. Ini bukan bikin semua anak pintar, tapi bikin mereka lebih rasional. Kepentingan kualitas SMA bisa dipersempit. Sekarang, SMA elit sudah pakai cara berpikir kampus, SMA biasa masih hafalan. Kalau modul kuliah disesuaikan dan distandarkan, anak SMA biasa dapat akses kerangka berpikir yang sama, ketergantungan ke bimbel mahal bisa berkurang, prestasi tidak lagi terlalu ditentukan latar ekonomi. Catatan penting, ini hanya terjadi kalau implementasinya adil, bukan cuma pilot project sekolah favorit. Siswa lebih cepat tahu minat dan batasnya. Dengan paparan material kampus, ada yang sadar suka riset, ada yang sadar tidak cocok teori, ada yang baru menemukan ketertarikan. Dampak nyatanya, salah jurusan di kuliah bisa berkurang, waktu dan biaya pendidikan lebih efisien. Guru SMA ikut naik kapasitas, mau tidak mau. Guru belajar ulang, metode mengajar bergeser dari menyampaikan ke membimbing. Efek jangka panjang, profesionalisme guru naik. SMA tidak lagi diposisikan sebagai sekolah setengah jadi. 2. Dampak positif sistemik, jangka menengah. A. Kampus bisa naik level. Kalau mahasiswa baru sudah paham dasar metode, terbiasa diskusi, maka kampus bisa fokus ke riset, bukan remedial, tidak lagi jadi SMA versi mahal. Yang B. Budaya belajar berubah dari open quote belajar demi nilai dan ijazah, close quote, ke open quote belajar demi memahami dan memecahkan masalah, close quote. Ini tidak instan, tapi efek kumulatifnya besar. 3. Syarat penting supaya dampaknya benar-benar positif. Kalau ini diterapkan asal-asalan, justru bisa gagal. Syaratnya, saatnya. Bahasa adaptif bukan istilah akademik mentah, banyak contoh kontekstual Indonesia. Tidak menambah beban hafalan, fokus ke pola pikir bukan isi tebal. 3. Penilaian berbasis proses, esai, proyek, diskusi, bukan ujian pilihan ganda. 4. Pelatihan guru serius, bukan cuma modul dikirim lalu selesai. Kesimpulan jujur, open quote, mengajarkan modul kuliah ke anak SMA dengan bahasa yang disesuaikan, bukan mempercepat anak jadi mahasiswa, tapi memperbaiki fondasi berpikir sebelum mereka masuk sistem yang lebih keras. Tuh kan kata AI, ada banyak dampak positifnya
SMA rasa kampus. Ngerti?